Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, Millennium of Warring States di part ke-10-nya. Pada part sebelumnya, Jiking yang telah dinobatkan sebagai pemenang ritual persembahan, kini dipersilakan untuk menuliskan namanya di dinding Xuanwu. Hal itu pun membuat Jiking sangat senang karena energi gelang Shaobonnya akan penuh lagi. Namun untuk bisa membuat gelangnya terisi penuh, ia harus berada lama di dekat dinding Xuanwu. Jiking akhirnya mengulur waktu dengan tidak menuliskan namanya, melainkan ia sengaja menuliskan sebuah puisi yang panjang. Sementara di dalam alam gelang Shaobon, Jiking sedang berusaha memperbaiki gelangnya yang rusak. Akan tetapi gelang Shaobon itu ternyata tidak memperbaiki dirinya dengan sempurna, sebab energi yang ada pada dinding Xuanwu masihlah tidak cukup. Di sisi lain, orang-orang yang membaca puisi Jiking sangat kagum, karena selain jago dalam bela diri, Jiking juga pandai dalam membuat puisi. Bagaimanakah kisah perjalanan Jiking selanjutnya, yang kini kekuatannya sudah mulai diketahui orang-orang. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Tuan Lao yang datang ke kediaman keluarga Sang dengan membawa hadiah Jiking yang dinobatkan sebagai pemenang, di mana hadiahnya berupa ratusan emas. Jiking pun sangat senang karena semasa hidupnya ia baru melihat emas begitu banyak. Namun ketika memeriksanya, ternyata itu bukanlah emas, melainkan kuningan. Nona Sangli lalu mengatakan bahwa dengan kuningan sebanyak itu, orang akan bisa hidup selama 3-5 tahun, tanpa harus mengkhawatirkan pandang dan sandangnya lagi. Setelah memberikan hadiahnya, Tuan Lao kemudian pamit untuk kembali. Sementara Jiking kini diperbolehkan keluar dari kediaman untuk berjalan-jalan, sebab Sangli sudah menganggap Jiking sebagai anjing peliharaannya yaitu Dahuang. Namun ia hanya boleh keluar selama 2 jam saja. 这么一大块黄金要此，今可将此赏金寄存在上。意思是，我可以出府了。 Lalu, Jiking yang keluar dari kediaman keluarga Sang ternyata telah ditunggu oleh beberapa orang yang langsung menghampirinya sambil memberikannya hadiah atas kemenangannya. Akan tetapi karena banyaknya orang sehingga membuat Jiking harus kabur. Sementara itu, Lu Yi datang melaporkan kepada Nona Sangli kalau orang-orang di depan gerbang menjadi tidak teratur. Sangli dengan santainya menyuruh Lu Yi untuk memerintahkan pelayan mengusir mereka semua. Lu Yi pun menanyakan apa yang sedang Nona Sangli kerjakan, di mana Nona Sangli ternyata sedang mempersiapkan sebuah obat untuk kultivasi Jiking. Sebab ia senang karena Jiking telah menjadi juara di ritual persembahan. Sementara itu Jiking telah berada di pasar bersama dengan satu pengawal. Ia telah membelikan hadiah untuk Lu Yi dan pengawal Wei. Namun ia bingung barang apa yang harus ia belikan untuk Nona Sangli. Tak lama kemudian Jiking melihat sebuah barang yang bagus untuk membuat senjata sihir kelas atas. Jiking lalu memberikan semua uangnya untuk membeli benda tersebut. Tak lama kemudian Jiking melihat ada seorang anak kecil yang lari bersembunyi ke dalam tong. Namun orang yang sedang mencari anak itu melihatnya sehingga membuat anak itu harus kembali melarikan diri. Akan tetapi ketika berlari, ia tak sengaja menabrak seseorang dan membuat ia terjatuh. Ia akhirnya ditangkap oleh orang yang mengejarnya sebelumnya. Anak itu ternyata telah mencuri obat di toko orang tersebut. Namun anak itu mengatakan ia tak mencuri karena kakaknya akan membayarnya jika sudah pulang. Orang-orang pun mulai berkumpul karena adanya keributan. Anak itu diketahui bernama Xiaoya. Orang itu lalu menjelaskan Xiaoya telah mencuri obat di tokonya. Xiaoya kembali berkata kalau dirinya bukanlah pencuri dan kakaknya akan membayarnya esok hari. Sementara itu Jiking meminta kepada pengawalnya untuk pulang duluan. Lalu ketika orang itu ingin memukul Xiaoya, tiba-tiba Jiking langsung datang menghentikannya. Orang itu pun mengatakan kepada Jiking bahwa Xiaoya telah mengambil obat di tokonya tanpa membayarnya. Xiaoya menjelaskan bahwa obat itu sebenarnya ia ambil untuk ibunya yang sedang sakit. Jiking kemudian menanyakan nama Xiaoya dan memintanya untuk menjelaskannya lebih detail. Xiaoya pun mengatakan bahwa ibunya tiba-tiba saja jatuh sakit, sedangkan kakaknya sedang tak ada di rumah dan ia tak memiliki uang. Ia juga sudah mengirimkan pesan kepada kakaknya dan ia yakin kakaknya pasti akan datang menebus obatnya esok hari. Jiking pun terharu dengan cerita dari Xiaoya.
Namun tiba-tiba pemilik toko obat itu datang dan langsung menyuruh anak buahnya menyerang Jiking karena sudah mempercayai seorang pencuri. Akan tetapi tindakan mereka itu langsung dihentikan oleh orang-orang sebelumnya yang ingin memberikan Jiking hadiah. Ia menjelaskan kalau orang yang ada di depannya adalah sang juara dari ritual persembahan. Seketika semua orang pun langsung heboh setelah mengetahui adanya Jiking. Sebab orang-orang telah mengetahui kalau Jiking adalah yang telah menerbangkan burung phoenix dan juga berhasil membuat puisi yang bagus di dinding Xuanwu. Pemilik toko itu kemudian meminta maaf dan menyuruh anak buahnya juga untuk meminta maaf. Jiking akhirnya memberikan uang kepada pemilik toko itu, sebab ia tak ingin obat itu dikembalikan. Lalu ketika pemilik toko itu mengajak Jiking untuk minum kopi bersama, para orang-orang yang lainnya menghentikannya dan berusaha mengajak Jiking untuk mampir ke rumahnya. Namun Jiking kemudian mencoba mengalihkan perhatian orang-orang itu untuk melarikan diri. Sementara itu Jingji ternyata dari tadi sedang mengawasi pergerakan Jiking. Namun ia juga saat itu sedang diawasi oleh pengawal Wei. Pengawal Wei kemudian menanyakan apa alasan Jingji mengawasi Jiking. Namun ia tak menjawabnya dan langsung menyerang pengawal Wei. Jingji kemudian meminta kepada pengawal Wei untuk membiarkannya pergi. Di sini pun diketahui kalau Jingji ternyata adalah adik dari pengawal Wei. Sementara itu, Jiking yang sedang berusaha mencari obat untuk Shoya tak juga kunjung mendapatkannya. Mereka sudah berkunjung ke semua toko obat di kota, namun tak ada yang menjual obat yang mereka cari. Lalu tiba-tiba, Xuan King muncul dan mulai berbicara kepada Jiking. Xuan King mengatakan bahwa keluarga Ling mempunyai obat yang Jiking butuhkan. Seketika Jiking pun langsung berbalik dan melihatnya. Jiking kini memiliki hutang budi kepada Xuan King. Di sisi lain, Jingji kemudian datang menemui Tuan Muda Yu dan melaporkan tentang Jiking. Seseorang lalu datang dan mengatakan bahwa Jiking akan membuat masalah di kota Yongcheng, sehingga ia menyarankan agar merusak reputasi Jiking. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Millennium of Warring States di part ke-10-nya. Nantikan terus perjalanan Jiking yang semakin seru ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.